Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita podcast dengan salah satu seorang dikatakan Mbak Alawi, ngomongnya katanya bukan Habib. Ya, dikatakan pecinta Habib Bahar, malah justru beliau ini sebagai sahabatnya. Entah ini pecintanya Habib Bahar apa ke seorang sahabatnya, tapi seorang sahabat pastinya sudah pasti pecinta. Oke, kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin kita bahas terkait tentang Habib Bahar bin Ali bin Smith. Ya, kita sedang ramai terkait tentang masalah teh dengan nasi, terus masalah transferan nafkah dan lain sebagainya. Ya, itu sebetulnya masalah-masalah pribadi. Tapi ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh masyarakat. Termasuk Babe Aldo juga memberikan sebuah ucapan-ucapan, yaitu terkait tentang pernikahan keduanya antara Habib Bahar dengan Helwa Bahar. Nah, Babe, apa kabar, Be? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, ya? Ya, gua mau ngelurusin dulu. Ya, Habib Bahar itu sahabat gue. Habib Bahar sahabat gue. Dan gue bersahabat sama siapapun, itu tidak hanya menerima kelebihannya, tapi kekurangannya juga. Gue nggak diajarin jadi sahabat yang minta enaknya aja gitu, kagak. Kurangnya ya sahabat gue. Salahnya dia ya sahabat gue. Bukan berarti kita membenarkan perbuatan salahnya ya. Kalau di peristiwa ini gue melihat salahnya Habib Bahar cuma satu. Apa? Salah paling utamanya Habib Bahar itu satu. Yang gue lihat akhirnya jadi banyak. Inti salahnya di dia memang. Ya, salah pilih hari. Salah pilih hari, ya. Salah pilih istri. Oke, salah pilih istri. Ya, istri begitu kok dipilih. Nah, itu salah. Mudah-mudahan jadi pelajaran. Nggak usah milih yang begitu, kenapa kayak nggak ada yang lain aja. Oke. Berarti ada kesalahan Habib Bahar, yaitu salah pilih istri. Tapi kalau menikah lagi berarti betul ya? Gitu. Ini menurut pendapat gue sebagai sahabat. Iya, kayak nggak ada yang lain aja gitu. Aduh. Oke. Kesempatan ini, Be. Nah, dengan adanya polemik nasab ditambah terkait tentang Habib Bahar bin Smith yang akhirnya geger pernikahan dan akhirnya menjadi peluru bagi para pembenci membahas bahwasanya kok cucu Nabi seperti ini, kok zuriat Nabi kok seperti ini, wah ngacengan dan lain sebagainya. Itu gimana? Oke. Wah, itu udah biasa. Nah, kalian mau minta cucu Nabi nggak punya salah gitu, jadi Nabi. Ini jadi Nabi. Yang masuk cuma Nabi. Cucu Nabi banyak salah. Bahkan pernah terjadi di zaman Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan itu istrinya juga banyak. Radhiyallahu anhu, banyak. Itu kalau Sayyidina Hasan hidup di zaman sekarang, dikata-kata gitu. Jadi udah biasa gitu. Cucu Nabi manusia juga, biasa juga, banyak salah juga. Yang salah ya salah gitu. Ya, kalau susah orang kalau udah benci susah. Baiknya aja salah. Ini gue kasih contoh nih. Gue ini nggak pernah ngaku Habib, nggak pernah jualan farm, nggak pernah bangga-banggain farm, nggak pernah dipanggil Habib, gue nggak mau. Nggak, bayangin loh, udah nggak ngaku Habib, gue lagi tawaf di Ka'bah, masih ada orang pembenci yang bilang apa? Yahudi lagi tawaf. Ya kalau udah benci ya salah, gitu lah. Jadi udah, gue bukan bilang Habib Bahar ini dalam peristiwa ini bener, enggak, dia salah milih istri. Ya, cuman lah yang masuk akal. Gue di sini ini cuma menyampaikan, gue gue punya simpati yang luar biasa sama Fadlun. Ya, sama Fadlun yang udah ngomong di Dr. Richard. Dia perempuan yang Masya Allah, anak Habib Bahar itu dapat beberapa buah hati dari dia. Dan dia memang waktu menikahi si Helwa ini kan, itu memang lagi pisah ranjang. Tapi Fadlun lihat betapa tegarnya dia, betapa kuatnya dia jadi perempuan. Itu perempuan. Ya, jadi di sini jadi pelajaran buat kita semuanya gitu. Ada dua jenis perempuan. Ada perempuan mahal, ada perempuan teh manis memang. Oke, kalau kemarin sih beliau Habib Umar, Koko Umar mengungkapkan bahwasanya kesalahannya Habib Bahar juga ada, yaitu tidak ngajak-ngajak kayak gitu loh. Kayak gitu. Kalau Babe ada kesalahan. Kalau gua nggak perlu ngajak-ngajak ya, gua nikah juga
Gue nggak mau ngajak-ngajak juga kalau nikah, boros ntar ngasih makan kalian. Gue nikah-nikah aja. Ya, harusnya kan ngajak-ngajak buat rame-rame, buat rahat-rahat, kayak gitu, buat asik-asik. Nah, gini Beh, ini apakah bentuk daripada kezoliman Habib Bahar terkait tentang pemberian uang yang katanya tidak cukup, di lain sisi akhirnya merana, menangis, bersedih dan lain sebagainya, dan mengungkapkan dengan ungkapan di tulisan foto yang bertuliskan merasa sedang hamil tapi tidak dinafkahi dan makannya nasi dicampur teh. Apakah itu bentuk Ya. kezaliman dari Habib Bahar? Ya, kalau memang itu terjadi ya dolim. Tapi kan begitu ceritanya. Gue jadi ingat Siti Zulaikha sama Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf dibilang mau memperkosa. Akhirnya sekota percaya. Percaya sekota. Nabi Yusuf di penjara. Walaupun akhirnya Siti Zulaikha tobat gitu. Kalau ini kembali aja. Kita disuruh percaya gimana nih? Makan nasi pakai teh. Handphone aja. Yang dipakai foto tuh nasi kan handphone mahal. Jual tuh handphone, beli nasi, Bahlul. Dan akhirnya kan terungkap. Kan akhirnya terungkap juga. Ini bukan kalimat gue ya, bukan. Terungkap ada pihak dari Fadlun, dan dari Fadlun ngomong di podcast Dokter Richard juga kan. Iya, sampai anak-anak pondok disuruh khidmah di sana, jagain di sana. Sudah kalau perempuannya emang nggak punya rasa syukur gitu. Hmm. Gue hebat sampai bar, ya. Bini gue dua sih. Gue ini serumah bini itu. Bukan karena apa sih? Karena nggak sanggup kontrak rumah. Kalau dua nggak sanggup, ini sampai dikontrakin 35 juta setahun. Wah, udah bagus. Kontrakan gue paling mahal 10 juta, 20 juta sih. Buat dua istri. Nggak pakai pembantu. Nggak ada pembantu bini gue. Dolimnya di mana? Yang dolim itu adalah orang yang dikasih akal tapi goblok. Andai kata tidak punya uang buat beli makan, punya handphone bagus, jual ganti handphone yang nggak murah beli makan. Yang lebih lucu lagi katanya punya bisnis rumah makan, ya kali punya bisnis rumah makan, makannya teh pakai nasi. Oke, Be. Gini, Be. Ini kan menjadi sorotan se-Indonesia lah, menjadi sorotan se-Indonesia. Entah itu dari berbagai kalangan dan lain sebagainya. Bahwa yang dilakukan Helwa Bahar dengan Habib Bahar itu kita tidak tahu menikahnya kapan, di mana tempatnya. Kita nggak tahu awal mulanya sebelum adanya podcast-podcast. Tahu-tahu muncul di publik. Tahu-tahu Helwa mengungkapkan sesuatu dan ramai-ramai gitu. Jadi yang melakukan Helwa menikah mau dengan Habib Bahar, yang jelas-jelas Habib Bahar itu sudah punya anak, sudah punya istri. Gitu. Akhirnya ketika ada gaduh rame-rame gitu, ngajaknya se-Indonesia untuk ramai. Itu bagaimana menurut Bapak? Ya itu, yang kemarin kan gua ngomong, enaknya sendirian, nikahnya sendirian, diem-dieman, begitu susah ngajak se Indonesia. Udah kayak korban bencana lu. Kalah ya anjir. Kita bikin yuk koin for Helwa kasihan. Bagus tuh ya koin for Helwa. Oke. Aduh. Serius, kontrakan 35 juta itu mahal anjir. Nih gua mau negur sama Bebar. Beb lu kagak pernah gimana gitu Beb ya? Gua. Jangan Helwa. Lu. Tapi lu sahabat gua Beb, tenang aja. Oke. Di lain sisi beliau sahabatnya Babe Aldo, tapi di lain sisi juga beliau itu gurunya saya gitu. Tapi subhanallah, bagaimana sabarnya beliau Habib Bahar bin Smith mempunyai istri macam Helwa seperti ini ya. Nah itu salahnya di situ. Jadi makanya gue sampai nasihatin anak perempuan gue tuh. Gue bilang makanya kalau nikah jangan cuma nyari terkenal. Akhirnya nggak sesuai ekspektasi, stres dulu. Makanya nikah yang benar. Oke. Andai kata kita berandai-andai ya. Andai kata gitu. Babe Aldo ini adalah Habib Bahar dan Babe Aldo punya istri macam Helwa. Itu akan gimana itu cerita? Nggak bakal jadi. Wong dia nyarinya duit anjir. Gue gak punya duit. Oke. Nggak bakal jadi. Ya? Gue gak punya duit sih.
YouTube mau ngetes sudah dimatiin, iya kan? Hah? Duit. Kerjaan gue angon kambing, mancing, hidup ngurusin orang, rumah pindah-pindah ngontrak-ngontrak. Kalau kayak kagak mungkin jadi. Gue suruh ngomong sama tembok udah jangan sama gue, lu nyari sama yang lain aja. Heeh. Kagak Oke, lah. oke. Sebelum saya tutup, ini ada satu hal yang memang harus dibuktikan, difaktakan oleh ucapan-ucapan Babe Aldo terkait tentang fitnah yang kemarin tertimpa kepada Babe Aldo. Ada salah satu seorang, ada salah satu Ya. seseorang yang membuat sebuah tuh video bahwasanya Babe Aldo pun pernah menikah di Kalimantan dan tidak bertanggung jawab. Wah, Macam ya, itulah ya, ungkapannya gitu. ya, ya. Dan ini bentuk kezoliman daripada zuriat Nabi, yaitu Babe Aldo, karena menikah tidak bertanggung jawab, istrinya ditinggal pergi dan lain sebagainya. Nah, itu apakah betul sih? Suruh dateng, gue mau ngebantah ngapain? Dan itu video sebenarnya video lama. Itu video udah lama sebelum kasusnya Habib Bahar, itu dugaan gue. Cuman dinaikin lagi, ya, dinaikin lagi karena ada kasus Habib Bahar ini. Makanya kadang-kadang gue gemes juga ya, yang kasus Habib Bahar gue kena juga nih. Heeh. Tapi itu nggak masalah sih ya, nggak masalah. Gue mah biasa aja. Kalau memang ada perempuan yang gue zolimin sini, ya kan, kezolimannya apa gitu, ada buktinya kagak? Ada buktinya kagak? Kalau kagak ada buktinya nggak, yang udah nih ya, yang pelaku sendiri, yang kayak si Elwa ini, kan begitu aja gue ngakak, ngadepinnya ngakak gue. Gue bilang anjir, iya. Heeh. Nikah diem-diem katanya, handphone dikumpulin katanya, waduh, handphone dikumpulin. Tapi gue nggak mau ngebantah itu karena gue nggak punya kapasitas untuk membantah. Biarkan akhirnya yang membantah adalah sang ratu. Ya, Syarifah Fadlun istimewa, mudah-mudahan dia umur panjang sehat afiat. Nah, ya kalau mau bicara sakit hati yang mestinya sakit hati Syarifah Fadlun. Iya Ya, dong, betul. Betul, iya betul, dong. betul. Heeh. Betul. Tapi lihat, Syarifah Fadlun, apapun masalahnya dengan Habib Bahar, Syarifah Fadlun tetap tidak mengumbar aibnya Habib Bahar dan tetap membela suaminya, haknya. Nah kalau istrinya Habib Bahar aja membela Habib Bahar, lah ngapain kita ikut mojok-mojokin? Ngapain? Ngapain? Loh kalau bicara soal sakit hati antara Syarifah Fadlun sama si Elwa, ya mending lebih Syarifah Fadlun sakit hati. Tapi lihat bagaimana pembelaan Syarifah Fadlun terhadap suaminya. Begitu istri. Gitu. Nah buat yang Tapi ada fitnah-fitnah gue, yang fitnah-fitnah Oke. gue, suruh, Mm-mm. suruh muncul, cepetan. Jangan Habib Bahar aja yang digituin. Gue juga. Ayo, Oke, tapi ada niatan Babe Aldo untuk mencari yang ketiga dan keempat. minta maaf. Gue gak pernah niat nyari. Kalau ada gue nikahin. Oke. Tidak pernah ada Gue, niat nyari, tapi kalau ada dinikahin gitu ya. ya gue miskin. Gue gak ganteng. Tapi gue laku sih. Bini gue dua. Sorry. Oke, oke, oke. Iya. Gini, Tahu ada lu. Ada beberapa mungkin bisa dikategorikan gini lah. Dia juga dari beberapa marga gitu dan mereka juga dari kalangan Ba'alawi yang mereka malah justru kontra dan menyalahkan daripada Habib Bahar bin Smith. Menyalahkan dengan kata-kata gara-gara Bahar nih. Akhirnya Habaib diserang seperti ini gara-gara hanya masalah pribadinya yaitu masalah pernikahannya. Akhirnya diumbar oleh si istrinya tersebut. Nah, untuk menanganinya bagaimana Be untuk menjawabnya? Biarin. Kadang-kadang orang yang begitu nolongin kagak. Apa kagak. Ngebacotin iya. Tapi biarin. Oke, oke. Biarin lah. Betul. Biarin aja udah. Gitu. Bapak tahu nggak bahwasanya tadi pihak dari Imat gitu menjadikan ini adalah sebagai peluru dari pihaknya pembenci habaib ini sebagai peluru gitu. Sebetulnya mereka mengungkapkan bahwa kemana ini Bahar Smith kok nggak keluar? Ayo dong klarifikasi, ayo dong keluar dong untuk memberikan penjelasan, jangan hanya istrinya. Nah, sebetulnya langkah yang tepat untuk Habib Bahar bagaimana, Be? Menurut Bapak? Udah jangan tepat ngapain Habib Bahar. Iya paling tepat. Kalau nanti kalau Habib Baharnya ngomong, akan bilang, cuma bela diri. Udah. Yang paling tepat istrinya. Paling tepat. Itu kartu as. Tahu kelakuan Habib Bahar, jangan dari Habib Bahar, dari istrinya. Percuma kalau sama golongannya Imat.
Dari dulu kan gitu. Nanti muncul orangnya, dia bingung juga. Jadi mereka emang begitu. Mereka emang begitu. Tapi buat gue yang paling tepat ya, yang paling muncul ya istrinya. Istrinya lah. Sama-sama istri. Yang satu istri ratu, yang satu istri teh manis. Kualitasnya beda. Pandangan nih, pandangan istri ratu terhadap suami, pandangan istri teh manis terhadap suami. Suaminya satu orang nih, suaminya satu orang. Bar, pandangannya si teh manis kan jelek, Bar. Nah, pandangannya si Fadlun, dari Bapak Fadlun, gimana, Bar? Ya, kalian tidak. Syarif Fadlun istri yang lebih lama, lebih banyak berkorban, masih membela. Emang kadang pegawai baru, so iye mengatur yang pegawai lama, pegawai baru so iye, yang begitu jangan dijadiin pegawai lah. Nah, mungkin sebelum saya tutup ya, ada waktu kurang lebih 3 sampai 4-5 menit. Bagaimana menanggapi dengan beberapa wanita-wanita di TikTok dan di Facebook, di YouTube, mereka terwakili oleh ucapan Helwa tersebut. Itu bahasanya wanita jangan disakiti dan lain sebagainya. Iya, terusin begitu. Nabi SAW bilang kalian banyak di neraka kok. Neraka masih luas, nggak apa-apa begitu aja. Yang ngomong bukan gue. Yang ngomong bukan gue. Nabi SAW. Iya. Dan inna kaida syaitani kana dhaifa. Sesungguhnya tipu daya setan lemah. Inna kaidakum azim. Sesungguhnya tipu daya kalian, wahai perempuan, azim. Setan lemah. Perempuan azim. Tipu daya. Nanti ada yang bilang, ibu lu kan perempuan. Iya, ibu gue perempuan. Alhamdulillah. Dia tidak pernah bertipu daya. Dia tidak pernah bertipu daya. Istri-istri gue perempuan, gue hormati, gue cintai. Dia juga nggak pernah bertipu daya. Jadi kalau perempuan merasa begitu ya silakan aja, bebas saja, gas, merasa terwakili kayak apa kayak, giliran masalah begini terwakili lu. Maka masalah perzinahan kalian diem aja, giliran banyak yang zina kalian diem aja, nikah orang yang nikah kalian permasalahkan, giliran zina kalian diamkan, giliran buka aurat kalian diamkan, giliran joget-joget pamer aurat kalian diamkan, giliran yang menikah ada masalah kalian permasalahkan. Ngomong sama tembok lu pade. Oke. Mungkin bisa saja Be, terima kasih Be atas waktunya dan ini sebagai informasi saja. Bahwasanya yang diungkapin Be itu sangat mewakili bagi kaum laki-laki. Ya. Enggak lah. Terima kasih Be. Gue nggak mewakili kaum laki-laki. Gue cuma berbicara sesuai fakta. Laki-laki yang bohong itu salah. Gue nggak bela. Ya, makanya laki-laki itu kalau mau pilih istri jangan cuma karena seksi aja. Jangan istikharah kayak kalian. Ingat, perempuan banyak disakiti laki-laki tapi mereka bertahan. Tapi kalau laki-laki yang disakiti perempuan, selesai lu. Hati-hati. Nih gue ingetin aja buat laki-laki. Laki-laki. Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan Allah di surga. Nggak ada perempuan di surga. Ya lumayan bete juga Nabi Adam alaihissalam. Jadi diciptakanlah Siti Hawa. Tapi dengan adanya Hababah Hawa, akhirnya Nabi Adam turun ke dunia. Jadi gini, sama perempuan ini pakai syariat gitu, pakai syariat. Kita nggak ada mereka kita kacau, kita salah bersama mereka kita juga kacau. Iya. Berarti pada intinya wanita itu sumber masalah itu yang diungkapin oleh Babe. Enggak juga, nggak bisa begitu. Lu kalau nggak ada wanita, lu nggak usah deh, nggak usah sosokan kita jadi laki, ngurus anak, ngurus baju susah, nggak usah sosokan. Lu juga nggak ada perempuan ngomong sama tembok sih. Iya. Kita perlu perempuan, tapi di sini adalah bagaimana kita memperlakukan perempuan. Ingat laki-laki, gue mau ngingetin nih, ada waktu nggak ada waktu gue harus sampein ini. Perempuan itu selalu membalas 2 kali. Kalian kasih kebaikan, mereka akan membalas baik 2 kali. Kalian kasih keburukan, maka mereka akan membalas 2 kali. Itu jeleknya perempuan. Hati-hati. Oke, 2 kali ya. Kebetulan Babe juga 2 kali ya. Oh iya. Iya. Berkali-kali. Gue ngomong begini, nih, gue ngomong begini, bini-bini gue juga tahu. Iya, bini-bini gue tahu, umi gue tahu. Gue menjaga lisan gue untuk gak berbohong sama mereka, selesai.
Mungkin ini saja, Be. Terima kasih ya, Be, atas waktunya, Be. Ya. Ya, Ya. sama-sama. Oke. Oke, untuk netizen semua, mudah-mudahan ini sebagai informasi saja. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.